Bismillahirrahmanirrahim. Tentang neraka, bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan neraka itu ada, bahkan kita bisa merasakan neraka itu, keberadaan neraka itu. Ada hadis nanti yang kita pelajari insyaAllah beberapa pasal ke depan, bagaimana Nabi SAW memastikan dan mengatakan bahwasanya demam itu bagian daripada tiupan panas api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Artinya, setiap orang antara kita tidak mungkin lewatin hidupnya tanpa pernah terkena penyakit demam. Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan penyakit demam itu adalah tanda-tanda kematian. Berapa banyak orang yang suhu panasnya meninggi dan akhirnya meninggal dunia. Tapi intinya kita bisa merasakan. Secara rasional juga manusia sudah menerapkan sebuah sistem yang mereka hampir semuanya sepakati. Kalau ada yang melakukan sebuah pelanggaran atau kriminal, maka mereka akan dihukum. Ada pengadilannya, kemudian ada eksekusi di lapangan, tergantung dari kadar beratnya perbuatan seseorang atau pelanggaran seseorang itu, apakah dia hanya di penjara atau mungkin lebih besar daripada itu, seperti misalnya ada juga sampai dieksekusi mati ya. Dan itu tidak asing bagi kita. Nah itu secara kehidupan kita pun ada, walaupun pada orang-orang kafir. Maka itu contoh secara rasional kalau memang neraka itu pantas ada. Karena kalau tidak ada neraka atau tidak ada surga, kalau kita gabungkan dunia tidak ada akhirat, maka tidak ada sebuah motivasi besar untuk seseorang itu selalu menjaga istiqamah dengan amal solehnya seperti Bapak Ibu jaga sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk Anda hadir di majelis ilmu kita. Dan tentu juga orang tidak akan terkontrol dalam pelanggaran-pelanggaran seperti menipu, menggunjing, mencuri, memukul orang lain, apalah ya, melakukan praktek sihir. Kalau tidak ada neraka, karena ada neraka ada ancaman sehingga membuat orang berhati-hati. Contoh rasional yang lain, kalau Anda kerja di kantor, pegawai yang berprestasi adalah pegawai yang cerdas. Dia tahu ini peraturan perusahaannya, maka dia ikutin, tentu fasilitas kantor akan dia dapatkan. Selama dia tidak melanggar, maka tentu dia akan diberikan fasilitas gaji, bonus, dan segala macam. Tapi kalau ada pegawai yang coba untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang perusahaan sudah menetapkan bahwa itu adalah sebuah pelanggaran dan ada konsekuensi kalau dilanggar, kemudian dia coba, maka secara otomatis dia akan kena hukuman tersebut. Jadi di pasal kedua kita sudah menjelaskan tentang ancaman api neraka, bagaimana Allah Azza wa Jal memastikan kalau neraka Jahannam itu ada. Kemudian juga pasal ketiga tentang pintu-pintu neraka. Bagaimana dijelaskan ada 7 buah pintu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan setiap pintu itu ada tingkatan-tingkatannya, tergantung daripada kadar perbuatan seseorang, pelanggarannya. Tentu di neraka nanti na'udzubillah ada yang abadi, ada juga yang hanya mampir saja. Yang abadi sudah jelas, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Ini sudah jelas mereka ya, masuk abadi. Sementara orang-orang usatul mu'minin, orang mukmin yang pernah berbuat maksiat dan tidak sempat bertaubat, serta setelah melalui prosesi timbangan amal, ternyata dosanya lebih berat daripada amal solehnya, dia akan masuk ke neraka sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga sudah kita jelaskan di pasal keempat tentang gambaran panasnya api neraka. Jadi dia sangat panas. Ya, Anda kalau masih ingat surah Al-Ghasyiyah ayat 2 sampai ayat 4, Allah menjelaskan wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Banyak muka pada hari itu yang tunduk dan hina. Orang-orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Bekerja keras lagi kepayaan. Mereka mau coba mendapatkan perlindungan, pertolongan, tapi tidak akan ada hasilnya. Memasuki api yang sangat panas. Dan cukup banyak yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, tapi ada hadis Nabi SAW yang saya ingin titik beratkan, yaitu perkataan Nabi SAW, sungguhnya api yang dinyalakan oleh anak Adam ini adalah hanya satu bagian daripada 70 bagian api neraka Jahannam. Mereka mengatakan, para sahabat, demi Allah, wahai Rasulullah, satu bagian saja sudah cukup. Artinya api yang dipakai di dunia ini saja kalau dipakai untuk menyiksa sudah cukup. Maka bagaimana kalau sampai harus 69 kali lipat ditambahin jadi 70 kali lipat panasnya.
Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ia dilebihkan atas api dunia ini 69 bagian. Semuanya seperti itu panasnya. Nah ini teman-teman hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan bagaimana juga sudah kita jelaskan tentang kasus hadis Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah menciptakan surga lalu mengutus Jibril, menyuruh Jibril melihatnya, kemudian Jibril kembali lalu memberikan tanggapannya mengatakan, ya Allah tidak ada satupun orang hambamu yang mendengarkan surga kecuali dia akan berusaha untuk masuk ke dalamnya. Lalu Allah hiasi surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Ada peraturan-peraturan yang haram tidak boleh dilanggar. Ada perintah-perintah di saat-saat orang lagi istirahat seperti sholat malam, ibadah-ibadah, sholat isya, sholat subuh. Yang membuat orang tidak suka gitu ya. Akhirnya Jibril pun setelah itu disuruh oleh Allah SWT melihat yang kedua kalinya. Lalu dia mengatakan, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos masuk ke dalam surga. Lalu Allah ciptakan neraka, lalu Allah suruh Jibril untuk melihat neraka tersebut. Kemudian Allah pun menyuruh Jibril memberikan gambaran tentang apa yang dilihat. Dia mengatakan, tidak ada satu orang pun hambamu yang mendengarkan kecuali dia akan selamatkan diri. Karena luar biasa api yang bergejolak. Lahar, nanah, ya. Nanti kita akan lihat pasal-pasal ke depan makanan ahli neraka dan minuman mereka, jenis-jenis siksaan yang akan ditimpahkan kepada mereka. Naudzubillah, sesuatu yang di luar akal manusia, siksaan yang luar biasa gitu. Sampai saya sempat berikan gambaran ke teman-teman kemarin atau pekan yang lalu, bagaimana kalau seseorang itu hanya sekedar ditonjokin saja, udah sakitnya luar biasa gitu. Sekali dua kali misalnya, apalagi sampai beberapa kali sampai babak belur. Bagaimana dengan kalau orang itu dari semua sisinya ada api. Atas, bawah, depan, belakang. Tidak ada tempat untuk dia bisa selamat dari panasnya api. Yang 69 kali lipat lebih panas daripada api di dunia ini. Ya, dan saya sudah kasih gambaran. Bukan api seperti korek gas kecil. Tapi kita ambil api yang terpanas yang digunakan ya, di muka bumi ini. Ya, seperti lahar-lahar yang ada di gunung berapi. Misal contoh dengan suhu yang sangat luar biasa. Nah itu yang dijadikan tolok ukur. Maka 69 kali lipat lagi lebih panas daripada itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menghiasi neraka dengan hal-hal yang disukai. Ya, menipu orang, berfoya-foya, melakukan kemaksiatan, berzina dan segala macam. Maka Allah pun menyuruh Jibril untuk lihat lagi. Lalu Jibril mengatakan, saya tidak menyangka ada hambamu yang bisa lolos dari neraka. Kemudian juga sudah kita jelaskan pasal kelima tentang warna neraka Jahannam. Bagaimana dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah riwayat yang harus menggetarkan hati setiap orang beriman. Karena ini informasi disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, orang yang dipilih oleh Allah, lahir dan hidup di masa itu, kemudian beliau belajar Islam, lalu beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan neraka telah dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi merah. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun sehingga menjadi putih. Anda biasa lihat kalau api sudah atau bara api biasanya kalau sudah terlalu panas berubah kayak seperti agak putih ya. Kemudian dinyalakan selama 1000 tahun selanjutnya sehingga menjadi hitam. Ia hitam seperti malam yang gelap. Dan ini juga sudah kita berikan gambaran-gambaran seperti apa api neraka Jahannam yang naudzubillah sangat luar biasa. Bahkan digambarkan oleh Abu Hurairah, apakah kalian menyangka neraka itu merah seperti api kalian? Sungguh ia lebih hitam daripada ter. Ya, jadi sesuatu yang luar biasa yang wajar membuat seseorang itu berpikir, teman-teman sekalian.